Dan ini yang dipakai sebagai dasar 350 tahun dijajah. Kalau itu titik berangkat, ya tapi kan sebenarnya nggak benar secara faktual. Belanda menguasai Manhattan, Pulau Manhattan. Oke, diambil di Banda, dekat Banda Neira, Inggris ambil Manhattan. Sekarang kita bisa tuntut balik, boleh nggak balikin Manhattan New York? Dan mendaratnya itu ekspansi dagang, Jal ya? Itu dagang. Belum ada pikiran untuk penjajahan waktu itu atau kolonialisme jangka panjang. Setelah kalah dia tidak bisa belajar dari kekalahan dan kemudian tidak bisa melakukan konsolidasi sebagaimana Tokugawa. Seandainya dia bisa lakukan itu dan mengatakan kepada Jan Pieterszoon dan kawan-kawan, kalian toh cuma mau nyari perdagangan, bukan mencari teritori loh. Awalnya ini perusahaan dagang. Kalian di Batavia aja. Ntar saya supply dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, apa yang kalian butuhkan, kita dagang aja. Di Jepang bisa kok. Tetap. Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu tujuannya itu adalah ikut menciptakan ketertiban dunia. Perdamaian abadi. Berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Dengan prinsip bebas aktif. Nah, itu berarti Jal, founding fathers kita dari awal tuh sadar betul tentang konteks geopolitik. Konteks dunia. Percaturan politik dunia mempengaruhi nasib kita sebagai bangsa. Karena itu daripada cuma dipengaruhi, kita juga harus ikut aktif mempengaruhi dalam pengertian yang konstruktif. Itu kan. Dan karena semangat. Itu kita perlu membicarakan kemerdekaan Indonesia ini kan lagi momentum kemerdekaan, Jal. Dalam lanskap geopolitik dan sejarah. Dan sejarah geopolitik. Sejarah geopolitik, dan ini saya kira menarik untuk membahasnya dari sudut pandang bagaimana Indonesia dulu dijajah Belanda, Jepang gitu ya. Nah, ini kita bicarakan soal Belanda dulu, Jan. Ya, kemarin kan sudah ada diskusi Freedom juga podcast kita minggu lalu. Sebelumnya kenapa kok ujuk-ujuk ada Jepang yang menjajah kita gitu loh. Saudara tua dari utara gitu kan. Sekarang kok kita bicara ujuk-ujuk ya beberapa abad sebelumnya kok tiba-tiba ada namanya Belanda. Betul. Negara kecil di Eropa. Dan juga itu loh, narasi tentang bahwa dijajah 350 tahun gitu. Itu jadi bagaimana nih soal Belanda? Kok 340 tahun? Rasanya orang Aceh masih melawan sampai 1905. Orang Bugis, orang Makassar, juga raja-raja lokal itu kan baru menyerah formal 1905. Jadi bukan 3,5 abad, setengah abad aja nggak sampai. Tapi kan ini artinya bahwa menarik kita melihat soal kemerdekaan ini dalam hubungannya dengan apa yang terjadi di Belanda, apa yang terjadi di Eropa gitu, Jal, saat itu dan Amerika. Dan Amerika, ya betul. Karena jadi, itu mempengaruhi kita. Gimana itu, Jal, ceritanya itu, Jal? Ya Belanda dulu kan. Kenapa sampai tiba-tiba yang dimaksud 350 tahun itu kan, itu mungkin pendaratan penguasaan Belanda, VOC, bukan Jan Pieterszoon Koen, pimpinannya itu di Sunda Kelapa. Itu awal abad 17. Jadi kalau dihitung-hitung sampai tahun 1945 ya 3,5 abad kurang lebih sedikit. Itu kan 320-an gitu lah. 320-an gitu loh. Sunda Kelapa. Tapi itu kan belum menguasai Indonesia. Itu kan baru Sunda Kelapa, sebuah titik kecil di Jawa yang kemudian nanti kita ceritakan bagaimana itu kemudian oleh salah satu raja di Nusantara, yaitu Raja Mataram, Sultan Agung, yang menyerang dalam 2-3 gelombang. Tapi itu nanti pertanyaannya kan, kok bisa Belanda negara kecil itu loh pada awal abad 17, 16 sekian kan, kok tiba-tiba muncul di horizon Nusantara itu. Sebelumnya kan Portugis menaklukkan Malaka, kemudian mengirim utusan ke cari sumber rempah-rempah di Ternate kan, Zerao itu. Dan di daerah kelahiran saya di Jepara itu masih ada tuh benteng Portugis. Ya, karena ini kan berkaitan dengan proses eksplorasi awal, ya gitu kan, Magellan mengelilingi. Ini kan Portugal dan Spanyol yang pertama mencari jalur laut untuk berdagang rempah-rempah, sutra, berhubungan dengan Asia, dengan Cina, Jepang, Indonesia dalam pengertian sekarang ya. Kan mereka Eropa sudah mengerti lama, termasuk misalnya Marco Polo kan abad 13 ke Cina. Bahkan Marco Polo bukan hanya ke Cina, ke Jepang,
ke Asia, tapi juga sempat mampir ke Sumatera gitu. Jadi kabar tentang sumber rempah-rempah, sumber sutra, sumber emas, Suwarna Dipa itu kan istilah Nusantara itu kan sumber emas, artinya gitu. Nah, pedagang Arab kan. Nah, pada saat Turki menaklukkan Konstantinopel, Istanbul kan jalur sutra ketutup oleh hostile powers yang negara-negara city states yang kaya karena berdagang dengan Asia, dengan Cina waktu itu ya Milan, Florencia, Genoa. Itu tiba-tiba panik semua kan, yang ke Eropa pun panik karena mereka kan pintu masuknya. Sehingga Spanyol dan Portugal punya insentif besar secara historis mencari jalur laut mengelilingi Afrika untuk sampai ke India, kemudian ke Nusantara, ke Jepang, ke Cina gitu loh. Nah, itu Portugal dan Spanyol, Columbus. Nah, Belanda waktu itu masih dijajah Spanyol. Jadi dia menjajah kita tapi juga dijajah Spanyol sebelumnya. Nah, tetapi for whatever reason, cerita panjang yang sudah kita pernah juga diskusikan, Belanda sebagai negara kecil tumbuh sebagai negara paling kaya pada abad 17. Ya, the golden age of the Dutch. Pertama kali kapitalisme modern, merkantil, ya namanya pasar modal di Amsterdam. Itu dibuka di Belanda, di Amsterdam. Seniman-seniman besar, pemikir besar, Spinoza, itu kan Belanda. Rembrandt, John Locke pun di Inggris ada problem politik, mengungsinya ke Belanda. Ya, nah Belanda paling kaya, lebih kaya dari Prancis waktu itu, lebih kaya dari Inggris. Inggris kan setelah Belanda baru. Ini abad 17 ya? Abad 17, ya, the golden age. Abad 17 itu abad pembentukan state modern pertama yang memimpin dari segi kesejahteraan dan commerce itu Belanda. Jadi Belanda kecil, tetapi diskusi sejarahnya panjang. Banyak buku tentang itu. Kenapa kok bisa Belanda yang duluan? Baru setelah itu kan Inggris. Tapi pada saat dia golden age itulah Jan Pieterszoon Koen, VOC. Nah, itulah dia mendarat di Sunda Kelapa. Nah, itu menjelaskan kenapa Belanda memang Portugal dan Spanyol kan banyak di Amerika Latin, di Afrika, tetapi kan ada perjanjian Tordesia antara Spanyol dengan Portugal kan, Paus membagi wilayah, tapi bukan mereka berdua yang pada akhirnya bertahan lama dan menguasai Nusantara. Memang ada East Timor kan, Timor ya istilah kita dulu kan, Timor Leste sekarang kan Portugal. Kemudian Inggris sempat menduduki beberapa pulau, termasuk Pulau Rum yang dipertukarkan dengan Manhattan. Belanda menguasai Manhattan, Pulau Manhattan. Oke, diambil di Banda, dekat Banda Neira. Inggris ambil Manhattan. Sekarang kita bisa tuntut balik. Boleh nggak balikin Manhattan New York buat kita? Dibalik aja gitu. Nah, ini kan sejarah hal. Ini bagaimana Eropa, ada Turki, ada pergolakan di Eropa, Spanyol, Portugal, Prancis, Inggris. Itu membuat mereka yang hidup di Nusantara, raja-raja yang ada melihat di horizon ini masuknya pelaut-pelaut baru yang dulu kan sudah ada sejak sebelum Belanda dan Portugal kan, pelaut-pelaut Islam dari India, terutama dari India yang banyak kan. Jauh sebelumnya kita kan terpengaruh oleh India. Agama Hindu, agama Buddha gitu. Jadi kembali ke Belanda, pada saat dia mendarat di Sunda Kelapa, waktu itu raja-raja besar Nusantara itu ya satu di Mataram. Dan mendaratnya itu ekspansi dagang ya? Itu dagang. Belum ada pikiran untuk penjajahan waktu itu atau kolonialisme jangka panjang. Ini nyari sumber rempah-rempah, nyari sumber-sumber yang waktu itu memang sudah menjadi barang komoditas utama di Eropa. Ini kan pedagang yang datang. Nah, Sultan Agung di Mataram, Jawa Tengah, waktu itu sudah bisa berhasil menaklukkan Jawa Timur, Surabaya. Sebelum Mataram kan ada Sriwijaya dan Majapahit. Dua-duanya ini maritime empires. Tapi Mataram bukan maritime empires, dia land empire, teritorial. Agraris lah ya. Agraris teritorial. Pedalaman. Ini Jogja kan. Nah, di timur
Bapak anak Karaeng Batuaya dan Karaeng Patingaloang bersama dengan Kerajaan Makassar kan gabung. Itu yang terbesar di timur. Kalau di Sumatera itu Sultan Iskandar Muda. Di Aceh ini 3 raja besar lah. Ada juga di Banten tapi tidak sebesar Mataram. Jadi Sultan Agung menguasai Jawa Timur dan Jawa Tengah, ya, termasuk Cirebon, sebagian Jawa Barat, ya. Belanda masuk. Nah, penyerangan berkali-kali oleh Sultan Agung gagal menaklukkan VOC yang di Sunda Kelapa ini. Nah, itu kegagalan Sultan Agung berkali-kali itu ya kita bisa cerita kenapa dia gagal, tetapi itu cikal bakal mulainya Belanda secara teritori menguasai sebuah wilayah di Nusantara. Ya, akan ada bentengnya sampai sekarang itu. Itu belum Indonesia, belum Nusantara seluruhan, bahkan belum Jawa seluruhan. Itu baru setitik itu yang dikuasai oleh Belanda. Ini yang dipakai sebagai dasar 350 tahun dijajah. Kalau itu titik berangkat, ya tapi kan sebenarnya nggak benar secara faktual. Karena itu baru segelintir kecil. Gitu hal. Tapi itu mungkin perlu diceritakan juga tuh, kenapa gagal itu, Cel? Yang cerita mengenai. Ya, seandainya Sultan Agung berhasil kan, lain cerita itu. Atau andaikan ketika Belanda datang itu yang ada di sini Majapahit, ya kerajaan Majapahit masih kuat. Jaya-jayanya dengan aspirasinya itu maritim. Ya, gitu atau Sriwijaya sebelumnya. Atau Sriwijaya maritim, mungkin beda ceritanya. Pasti, nah, pasti. Ini kerajaan yang basisnya itu agraria. Gitu ya, pedalaman, terus melawan Belanda yang sebagai kekuatan dagang yang sangat ekspansinya itu internasional gitu. Nah itu kenapa Sultan Agung gagal, Cel? Itu kan ceritanya gimana? Itu cerita sangat menarik, Hal. Apalagi kalau dibandingkan dengan Tokugawa, Cel. Jadi Tokugawa dengan ini zamannya sama itu. Zaman Tokugawa Ieyasu. Setelah perang Sekigahara mempersatukan Jepang. Nah, ini kita urut satu persatu. Oke, sebentar, Cel. Sebelum lanjut ke membandingkan antara Sultan Agung dengan Tokugawa ya. Dengan Jepang. Saya kira ini dalam momentum kemerdekaan, saya ingin mengundang para viewers untuk datanglah ke perpustakaan Freedom Institute yang berada di Wisma Bakri di Kuningan. Di Rasuna ya. Itu 9 sampai jam 5 ya. Gratis. Dan itu penting tuh, gratis ya. Gratis dan itu betul-betul nyaman. Koleksi bukunya selalu update, selalu nambah. Tempatnya nyaman, khususnya buat anak muda. Tetapi yang tidak terlalu muda juga oke, jadi silakan datang ke perpustakaan umum Freedom Institute. Ya, walaupun zaman digital kan bisa baca di mana aja, katakan digital, tapi kan physical book tetap penting dan suasana. Suasana ambience-nya ya. Suasana bersama anak muda yang lain mencari ilmu, memperluas pengetahuan itu penting buat generasi baru Indonesia. Itu tugas Freedom Institute. Kita balik ke Sultan Agung, Belanda, Indonesia dan Jepang. Kan Jepang penting karena ada hubungan, dan kemudian kan kita merdeka dari Jepang. Penjajahan Jepang yang membuat kita 3,5 tahun kemudian merdeka dari penjajahan Jepang kan, karena kalah oleh Amerika di Perang Dunia Kedua. Nah, Sultan Agung menyerang itu 1628, 1629, 2 gelombang. Ini kan jarak Jawa Tengah ke Jakarta ya 400-500 kilo. Dan waktu itu kan baru Sunda Kelapa dengan benteng kecil gitu, beberapa ratus orang Belanda dan kemudian beberapa kolaborator lah, quote and quote dalam istilah sekarang kan. Itu tapi gagal menyerang. Kan mereka bisa menyerang hanya musim panas, karena kalau musim hujan kan becek. Pedati-pedati kuda dan kerbau yang bawa makanan itu kan nggak bisa kalau musim hujan, kan jalannya belum ada aspal. 500 kilo hal, 10.000, 20.000 pasukan prajurit itu kan nggak gampang tuh jalan kaki nyerang Batavia. Insting Sultan Agung kan benar, saya harus hancurkan dari awal gitu kan. Nah, tapi kemudian ya di Cirebon lumbung pakannya setelah jalan beberapa minggu gitu, dihajar Belanda dari laut, dibombardir dan terbakar, dan kemudian Sultan Agung kan sebelum menyerbu Batavia bisa menaklukkan Surabaya sebagai pusat
kerajaan besar kan menaklukkan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dan pada saat menaklukkan Surabaya dia juga menaklukkan atau menghancurkan armada Surabaya. Sehingga dia tidak punya armada pertahanan laut untuk ikut membantu penyerangan, ada tapi tidak signifikan, tidak relevan sebagai sebuah kekuatan seperti Majapahit, Sriwijaya. Mindset ya, bukan maritime empire nih. Ini kan pedalaman. Kalau Majapahit kan ekspansif dengan kekuatan maritim, demikian pula Sriwijaya sebelumnya. Jadi pada saat menyerang betul-betul infanteri angkatan darat. Nah, karena dibombardir Cirebon, lumbung-pakannya kemudian hancur, kemudian sampai di Batavia. Ada beberapa kesaksian sejarah diceritakan di beberapa buku sejarah bahwa orang-orang Banten yang kan Banten kan namanya Sunda Kelapa kan antara Banten dengan Jawa Barat itulah ya, kalau kita lihat wilayah teritorinya. Orang-orang Banten yang sekitar perkemahan pasukan Mataram itu di Kampung Melayu Jatinegara itu loh. Yang sekarang disebut Matraman. Matraman itu loh. Matraman. Ya kan orang-orang Banten lihat ini kok pasukan Mataram kurus-kurus. Ya sudah kekurangan makanan. Cirebon lumbung pakannya dihajar oleh Belanda. Jadi sampai ke Batavia masih 200 km loh dari Cirebon dengan kekurangan bahan pangan. Sehingga orang-orang Banten bilang kok orang Mataram, orang Jawa ini kurus-kurus. Itu kan indikasi bahwa tidak dalam kondisi prima untuk melakukan peperangan. Kan akhirnya kalah kan. Problem logistik. Padahal kalau berlayar dari Surabaya dengan armada yang besar dari Surabaya menyerang Sunda Kelapa kan jauh lebih efektif. Ini pinggir laut kok bentengnya. Tapi ini kan serangan darat karena kerajaan Mataram kan bukan lagi empire, maritime empire. Nah itu karena kekalahan Sultan Agung, dan Sultan Agung setelah itu kan masih berkuasa di Mataram lebih 2 dekade ya. Setelah kekalahan itu kan 32 tahun Sultan Agung bertakhta di Mataram, sama dengan Pak Harto tuh 30-an tahun tuh. Ya panjang. Setelah kalah dia tidak bisa belajar dari kekalahan dan kemudian tidak bisa melakukan konsolidasi sebagaimana Tokugawa. Nah, ini menarik kalau kita kontraskan strategi Sultan Agung menghadapi Belanda dengan strategi Tokugawa menghadapi Inggris. Nah, itu gimana ininya? Jadi bukan hanya Inggris kalau Tokugawa itu. Inggris kan orang yang film Shogun itu Inggris penasihatnya. Oke. Jadi nggak ada Inggris ya. Jadi pertama Tokugawa Ieyasu namanya, pendiri dinasti Tokugawa itu. Ya sama dengan di Jawa, di Nusantara kan sebelum itu kan serpihan-serpihan para shogun, para penguasa lokal berperang tiada henti. Tetapi oleh Tokugawa dengan perang terakhir yang terbesar dalam sejarah tradisional Jepang itu perang Sekigahara. Saya pernah ke Sekigahara melihat wilayah peperangannya itu, ada filmnya yang bagus tentang itu, dan setelah dia menang Sekigahara dia mengkonsolidasi Jepang, bisa mempersatukan Jepang karena dia kuat, dia bisa negosiasi dengan pelaut-pelaut Eropa, Inggris sebagian, Belanda yang utama, dan dia mengatakan kepada Belanda kan kepentingan kalian cuma mau dagang, nyari rempah-rempah, nyari sutra, nyari emas. Nah gini, kamu di Nagasaki aja, selebihnya nanti kita suplai apa yang kamu butuhkan. Jadi selama 2 abad Tokugawa Empire itu bisa melakukan konsolidasi internal. Ya, pada saat 2 abad kemudian berubah menjadi Meiji, ini institusi state-nya, negaranya sudah oke. Sehingga dalam 2-3 dekade setelah Meiji dia muncul menjadi sebuah kekuatan industrial baru, mengadopsi kan film The Last Samurai misalnya, teknologi perang yang terbaru. Jadi konsolidasi internal itu memungkinkan mereka punya kekuatan untuk tawar-menawar dengan kekuatan luar Eropa dalam hal ini yang datang ke negeri mereka, dikasih tempat di Nagasaki. Dilokalisir di Nagasaki aja gitu. Seandainya Sultan Agung menang waktu itu melawan Batavia, Jan Pieterszoon Koen, dan kemudian dia bisa melakukan konsolidasi lebih jauh di Jawa dan di luar Jawa. Jangan lupa Majapahit, jangan lupa Sriwijaya. Seandainya dia bisa lakukan itu dan mengatakan kepada Jan Pieterszoon dan kawan-kawan, kalian toh cuma mau nyari perdagangan,
bukan mencari teritori loh awalnya ini perusahaan dagang. Kalian di Batavia aja, ntar saya supply dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, apa yang kalian butuhkan kita dagang aja. Di Jepang bisa kok. Tetapi ternyata ini soal fakta sejarah bagaimana kita menilainya, nggak bisa kan. Sultan Agung kemudian tidak kunjung melakukan konsolidasi yang memperkuat the state of Mataram dan keturunannya Mangkurat 1, 2, 3 ya sudah. Sebagian malah sangat kejam terhadap rakyat dan kaum bangsawannya sendiri. Betul. Ini kan banyak buku-buku tentang itu. Tetapi intinya sejak itu kaki VOC itu menjadi tersaingi untuk wilayah tertentu. Ada beberapa raja yang enlighten waktu itu, kan saya sering cerita. Karaeng Patingaloang dan Karaeng Matoaya ini itu enlighten ya. Ini sadar bahwa kekuatan sebuah bangsa waktu itu kan ilmu pengetahuan. Ya kan? Ini yang oleh Sultan Agung tidak disadari. Seandainya kesadaran itu ada pada Sultan Agung saat itu, kemudian konsolidasinya berhasil, lain cerita Nusantara. Jadi setelah itu 2 abad setelah Sultan Agung, setelah penaklukan Batavia ini, kita praktis tidak ada perlawanan yang berarti sampai perang di Ponorogo 1830. Ya di Jawa ya kita bicara ada perang-perang kecil skirmishes, tapi perang besarnya bayangin 2 abad loh. Hal ini kita kosong melompong, tidak ada kebangkitan kembali kerajaan Nusantara yang besar sebagaimana Sriwijaya sebelumnya, Majapahit sebelumnya dan Mataram awal sebelumnya. Ini kan tonggak-tonggak sejarah penting. Hal. Jadi Sultan Agung, kemudian perang di Ponorogo, setelah itu yang penting dalam kesadaran yang penting adalah terbitnya sebuah cikal bakal kesadaran baru untuk memperbaiki nasib orang-orang, misalnya Max Havelaar. Setelah Sultan Agung kalah dan Belanda mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya di Nusantara, di Jawa lah ya terutama ya. Itu sebenarnya konteks geopolitiknya bagaimana? Di Jawa dan di Banda Neira. Oh, di Banda Neira. Iya betul. Itu peristiwa kekejaman Jan Pieter Sun Kun tuh yang dengan tentara bayaran Jepang menghancurkan struktur elit lokal. Ya. Nah, tapi setelah konsolidasi awal, terjadi juga 1 abad lebih kemudian Revolusi Prancis 1789. Ya, kemudian yang melahirkan Napoleon. Ya, setelah kekacauan revolusi kan di Prancis muncul penguasa baru yang menaklukkan Eropa, termasuk Belanda, yaitu Napoleon. Nah, kita ikut terpengaruh. Di sini Belanda muncul Daedalus, perwakilan dari the new reality of geopolitics in Europe. Belanda berpikir, ya ini kan sudah penuh lapangan banteng. Ini harus ada perumahan pegawai-pegawai tinggi. Dibikinlah suburb yang pertama dalam sejarah Nusantara, namanya Menteng. Awal paradigm shift yang berujung pada awal abad 20 yaitu politik etis. Nah, ini penting. Karena inilah tonggak awal mulainya sejarah perjuangan kita dengan politik etis. Belanda membuat sekolah. Dia dapat corong, dapat radio, dapat loudspeaker keliling berbagai kota besar Indonesia. Pertama kali rakyat mendengar suara dan melihat di alun-alun kota, oh ini tuh Ratu Adil Indonesia.